Di tengah kesuksesan menjalankan 6 cabang warung siomay, Yanti dikhianati oleh suaminya, Dul, yang berselingkuh dan mengirim guna-guna untuk menghancurkannya. Hidup Yanti hancur total. Ia terpaksa menjadi pemandu lagu demi menghidupi bayi kecilnya. Saat nyaris putus asa, ia ditawari jalan pesugihan oleh sahabatnya, Vivi. Mereka menuju Gunung Kawi dan menumbalkan Dul serta selingkuhannya. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Yanti membuka salah satu cabang warung siomay miliknya di daerah pinggiran kota. Aroma kuah kacang yang gurih mulai memenuhi udara, menarik pelanggan setia yang biasa sarapan siomay sebelum berangkat kerja. Yanti, perempuan berusia awal 30-an itu, terlihat segar meski wajahnya sedikit pucat akibat kurang tidur. Ia baru 2 bulan lalu melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki bernama Farel. Walau baru saja menjadi ibu, Yanti tak pernah benar-benar meninggalkan dunia usahanya. Baginya, semua yang ia miliki sekarang adalah hasil kerja keras bertahun-tahun yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Ia memulai dari gerobak kecil di pinggir jalan, menjual siomay dengan resep warisan ibunya. Kini, 6 cabang warung siomay tersebar di berbagai sudut kota, dengan omzet puluhan juta rupiah setiap bulannya. Sementara di rumah, Dul, suaminya, dikenal sebagai pria sederhana yang setia menemani Yanti sejak awal merintis usaha. Dul dulunya hanyalah tukang ojek yang sering mengantar Yanti pulang dari pasar. Cinta tumbuh dari kebiasaan, dan akhirnya mereka menikah setelah 3 tahun bersama. Dul sempat membantu mengurus keuangan dan logistik warung. Namun belakangan ini, ia lebih sering menyerahkan urusan bisnis kepada Yanti dengan alasan ingin fokus menjaga anak. Namun sejak kelahiran Farel, perubahan kecil mulai terasa. Dul tak lagi menunjukkan perhatian seperti dulu. Ia kerap pulang larut malam dengan alasan rapat atau urusan cabang. Ponselnya pun kini selalu digenggam erat, bahkan dibawa ke kamar mandi. Yanti sempat mengira Dul hanya lelah dengan perannya sebagai ayah baru. Tapi saat ia mencoba merangkul dan berbagi cerita, Dul justru makin dingin bahkan acuh. Pada suatu malam, Yanti baru saja selesai menyusui Farel ketika ia mendengar suara notifikasi ponsel Dul yang tertinggal di meja makan. Tanpa niat mencampuri, ia melirik sekilas. Tapi yang ia baca membuat jantungnya berdetak kencang. Pesan dari seorang perempuan bernama Rina, dengan isi yang tak terbantahkan. Sayang, aku rindu. Besok jadi ketemu di hotel jam 8 malam kan? Jangan bawa-bawa si bini gendutmu, ya? Yanti terdiam. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena isi pesan itu, tapi karena ia menyadari bahwa semuanya sudah berjalan cukup lama tanpa ia sadari. Ia mencoba menghubungkan titik-titik kecil selama beberapa bulan terakhir. Kelelahan yang tak sebanding dengan aktivitas Dul, uang warung yang sering kurang, hingga perubahan sikapnya yang drastis. Keesokan harinya, Yanti sengaja tidak ke warung. Ia menyewa seorang teman untuk menyelidiki keberadaan Dul. Dan benar saja, malam itu Dul terlihat memasuki sebuah hotel kelas menengah dengan seorang perempuan muda yang mengenakan dress ketat dan aroma parfum menyengat. Hati Yanti hancur. Ia tak hanya dikhianati sebagai istri, tetapi juga sebagai mitra usaha dan ibu dari anaknya. Dengan berani, Yanti menunggu kepulangan Dul. Saat suaminya tiba, wajahnya tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. "Kamu ngapain ngorek-ngorek urusan aku?" bentaknya ketika Yanti memperlihatkan bukti. "Aku istrimu Dul, dan kamu bawa perempuan ke hotel. Setelah semua yang aku lakukan buat keluarga ini?" Dul malah tertawa kecil. "Jangan bawa-bawa pengorbanan. Kamu pikir usaha ini milikmu sendiri? Aku juga capek, Yan. Aku butuh hiburan. Kamu udah beda sekarang.
cuma urusin anak dan kerjaan." Kalimat itu memukul Yanti seperti palu godam. Ia terdiam, menahan air mata dan amarah yang berdesakan di dada. Bukannya meminta maaf, Dul malah mengusir Yanti dari rumah, menyuruhnya membawa bayi mereka dan hidup sendiri kalau merasa paling benar. Dalam waktu 2 minggu, hidup Yanti terbalik. Hari-hari Yanti terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setelah diusir dari rumah oleh Dul, ia menumpang di rumah kontrakan kecil milik kerabat jauhnya, membawa serta bayinya yang masih merah. Warung siomay yang dulunya menjadi sumber kebanggaannya kini lenyap satu persatu. Dul memalsukan surat-surat usaha dan memindahkan seluruh aset bisnis ke rekening atas nama Rina, wanita selingkuhannya. Yanti tak sempat melawan secara hukum karena fisiknya yang terus melemah dan fokus utamanya kini adalah menyelamatkan bayinya dari kelaparan. Bayi kecilnya, Farel, hampir setiap malam menangis tanpa henti. Matanya kerap menatap ke arah sudut ruangan kosong dengan ekspresi takut. Yanti sendiri mulai sering merasa tubuhnya berat saat bangun pagi, seperti ada sesuatu yang menindihnya saat tidur. Ia sering mimpi buruk tentang ular hitam melilit tubuhnya, atau suara-suara perempuan tertawa mengejek di kegelapan. Rambutnya rontok hebat, dan ia kehilangan nafsu makan hingga tubuhnya tampak kurus kering. Suatu sore, ketika ia sedang memandikan Farel yang rewel, tetangganya yang seorang ibu parubaya bernama Bu Rumi, menatapnya dengan raut prihatin. "Mbak Yu, kamu nggak keberatan kalau saya panggil Ustadzah kenalan saya? Saya lihat kamu kayak diganggu loh." Yanti tak menjawab. Ia hanya menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia sudah terlalu lelah untuk menyangkal kenyataan bahwa hidupnya sedang tidak baik-baik saja. 2 hari kemudian, datanglah seorang ustadzah tua bernama Bu Karimah. Perawakannya kecil, tapi sorot matanya tajam. Tanpa banyak basa-basi, Bu Karimah meminta izin memeriksa rumah kontrakan itu. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan, membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Saat ia sampai di kamar tidur Yanti, ia berhenti dan menghela napas dalam. "Ada sesuatu yang ditanam di sini," ucapnya pelan. "Bentuknya gaib, tapi sangat kuat. Ini bukan santet biasa. Ini guna-guna jenis pelet hitam dan pengikat. Tujuannya agar kamu hancur, sakit, dan mati pelan-pelan." Yanti gemetar. Tubuhnya lemas. "Siapa yang ngelakuin ini, Bu Karimah?" tanyanya dengan suara lirih. Bu Karimah memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Orang yang paling dekat denganmu. Seseorang yang ingin mengambil alih semua yang kamu punya, termasuk suamimu." Nama Rina langsung muncul di benak Yanti, bersama gambaran wajah manis penuh kepalsuan itu. Ia teringat betapa cepatnya Rina masuk ke dalam hidup Dul. Katanya dulu hanya membantu urusan kas warung, tapi sekarang dialah yang mengatur semuanya. Bahkan ia pernah dengar Rina menyuruh pegawai lama Yanti untuk memusnahkan jejak masa lalu. Sore itu juga, Bu Karimah memimpin doa ruqyah untuk Yanti. Ia membaca ayat-ayat perlindungan, memercikan air doa ke seluruh sudut ruangan, dan memberikan Yanti sebotol air putih yang sudah dibacakan doa untuk diminum dan dibasuhkan ke badan setiap pagi. Selama beberapa hari, keadaan Yanti sedikit membaik. Tapi hanya sebentar. Mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih mengerikan. Dalam mimpinya, Yanti melihat Dul dan Rina duduk di atas singgasana emas, dikelilingi oleh bayangan hitam yang menari. Di bawah mereka, Yanti sendiri tergeletak dengan tubuh terikat dan bayi Farel diambil paksa oleh tangan-tangan hitam. Yanti terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Farel menangis histeris. Ia memeluk anaknya erat-erat takut kehilangannya. Dalam kepanikan dan ketakutan, ia mencoba menghubungi Dul, tetapi nomor itu sudah diblokir. Bahkan semua akses media sosial dan rekening bisnis
setelah ia hilangkan dari tangan Yanti. Seolah Yanti tak pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Ketika harapan mulai menipis, Yanti memberanikan diri mendatangi salah satu cabang warung siomay miliknya yang tersisa. Tapi begitu ia masuk, penjaga warung menatapnya dengan sinis. "Maaf Bu Yanti, saya sudah dapat perintah dari Pak Dul. Ibu dilarang masuk, apalagi mengganggu usaha ini. Silakan pergi." "Ini usaha saya. Ini pakai nama saya. Semua surat sudah berubah Bu. Maaf, saya cuma karyawan." Yanti terduduk di pinggir jalan, menahan tangis yang tak sanggup ia keluarkan. Ia tak hanya kehilangan usaha dan suaminya, tapi juga martabatnya sebagai perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Ia hanya bisa memandangi bayi Farel yang tidur di gendongannya, bertanya dalam hati, sampai kapan mereka harus bertahan dalam keadaan seperti ini? Dalam kegelapan malam itu, datanglah sosok Vivi. Ia adalah teman lama Yanti yang dulu sempat bekerja sebagai pramusaji warung siomay, sebelum akhirnya pindah ke kota lain. Vivi menemuinya karena mendengar kabar bahwa Yanti sedang jatuh. "Kamu sudah terlalu baik, Yan," kata Vivi sambil menyentuh pundaknya. "Kadang hidup ini nggak bisa dilawan dengan air mata. Kalau kamu ingin balas semua ini, ada jalan. Jalan yang cepat dan pasti." Yanti memandang Vivi dengan tatapan bingung. "Jalan apa Enam?" Vivi tersenyum samar. "Kamu pernah dengar soal Gunung Kawi?" Yanti mengernyit. Ia tahu nama itu, tapi hanya sepintas dari cerita-cerita horor di televisi dan desas-desus orang. "Itu tempat pesugihan kan?" Vivi mengangguk perlahan. "Dan kalau kamu serius, kita bisa pergi ke sana. Tapi ada syarat, Tumbal." Yanti tak menjawab. Tapi hatinya, yang sudah koyak dan penuh luka, perlahan mulai goyah. Apakah ia cukup kuat untuk menolak? Atau akan menyerah pada kegelapan yang mulai merayap masuk ke jiwanya? Setelah percakapan malam itu bersama Vivi, benak Yanti terus berkecamuk. Kata-kata, Gunung Kawi, dan Tumbal, seolah menggema setiap kali ia memejamkan mata. Di satu sisi, nuraninya menolak keras gagasan menyerahkan nyawa orang demi balas dendam. Namun di sisi lain, hidupnya seperti berada di tepi jurang. Usahanya habis, hartanya raib, harga dirinya diinjak-injak, dan anaknya pun terancam. Setiap detik, Yanti merasa dipaksa untuk memilih, bertahan dalam kehancuran atau mengambil jalan pintas yang gelap. Namun sebelum ia menjawab tawaran Vivi, kenyataan lebih pahit datang menyambut. Farel jatuh sakit. Suhu tubuhnya tinggi, ia kejang-kejang di malam hari. Yanti membawanya ke puskesmas, tapi ditolak karena tak memiliki BPJS aktif dan uang cukup untuk deposit rawat inap. Ia duduk di luar ruang IGD sambil memeluk anaknya yang lemas, menangis dalam diam, malu, marah, dan hancur. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah kontrakan dengan tubuh lunglai dan hati kosong, Vivi datang lagi. Kali ini bukan hanya dengan kata-kata. Ia membawa solusi, tempat kerja sementara untuk Yanti, agar bisa mengumpulkan uang cepat, bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke malam. "Cuma nyanyian. Kamu nggak harus yang aneh-aneh. Tamu juga kebanyakan cuma pengusaha sepi hiburan. Mereka suka sama perempuan yang bisa senyum dan gak banyak nanya," ujar Vivi meyakinkan. Yanti menatap wajah Farel yang pucat. Perut anaknya belum terisi penuh sejak pagi. Tak ada susu formula, tak ada beras, tak ada siapapun yang bisa ia andalkan. Akhirnya, ia menerima. Hari pertama Yanti bekerja sebagai pemandu lagu adalah malam yang akan ia kenang seumur hidup. Ia berdandan seadanya, lipstik tipis, wajah bedak tabur murahan, dan gaun pinjaman dari Vivi. Di dalam ruang karaoke VIP yang remang-remang dan penuh asap rokok,
ia duduk di antara dua pria parubaya yang tampak mabuk. Mereka menyanyi sumbang, menawarinya minuman, dan menggodanya dengan candaan murahan. Yanti menolak dengan sopan, menahan rasa jijik dan marah yang membuncah. Tapi ia bertahan. Ia butuh uang itu. Ia butuh menyuapi anaknya. Setiap jam, ia dihargai 100.000. Malam itu, ia membawa pulang 300.000, jumlah yang cukup untuk membeli susu, beras, dan obat penurun panas. Setiap malam berikutnya, Yanti terus datang. Ia belajar bagaimana tersenyum palsu, bagaimana bersikap manis tanpa kehilangan kendali. Tapi lama-kelamaan, harga dirinya makin tergerus. Ada tamu yang mencoba menyentuh, ada yang menawarkan bonus dengan syarat-syarat kotor. Vivi yang awalnya menjadi teman, perlahan berubah. Ia mulai mendorong Yanti agar tidak terlalu jaim dan berani lebih. Mereka nggak akan menghargai kamu kalau kamu terlalu kaku, ujar Vivi suatu malam. Hidup keras, Yan. Kita harus lebih keras lagi buat bertahan. Yanti hanya diam. Ia tahu bahwa dirinya sedang berubah. Hatinya sudah tak sebersih dulu. Tapi ia terus melangkah, mengabaikan suara kecil yang terus berbisik bahwa ia sedang tenggelam. Suatu malam, Yanti mendapat kabar mengejutkan. Salah satu mantan karyawannya, Santi, datang secara diam-diam ke tempat karaoke dan menemuinya dengan wajah panik. Bu Yanti, saya nggak bisa diam lagi. Saya mau kasih tahu, Rina itu bukan perempuan biasa. Dia main dukun, Bu. Bukan cuma buat ngikat Pak Dul, tapi juga buat ngancurin Ibu. Saya dulu pernah disuruh buang sesajen ke kali belakang warung. Waktu saya nolak, saya langsung sakit selama seminggu. Jantung Yanti berdebar. Santi menyerahkan foto-foto yang sempat ia ambil diam-diam. Ada keris kecil berbungkus kain kuning, boneka lilin dengan rambut asli yang dibungkus kain kafan, dan kertas bertuliskan nama, Yanti binti Nurbaiti, yang terbakar setengah. Yanti merasa tubuhnya gemetar. Nafasnya sesak. Itu bukan sekadar gosip. Semua penderitaan yang ia alami, benar-benar akibat guna-guna. Bu, saya dengar Rina juga rencana mau bawa Farel, kata Santi pelan. Katanya dia pengen anak laki-laki biar usahanya makin kuat. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam jantung Yanti. Bayinya dalam bahaya. Tidak hanya kehidupannya yang dirampas, tapi nyawa darah dagingnya sendiri juga hendak direbut. Saat itu pula, Yanti merasa dirinya sudah di titik nadir. Tak ada lagi yang bisa dia pertahankan selain Farel. Dan saat itulah ia menelepon Vivi. Enam, suaranya lirih, namun penuh tekad. Ajak aku ke Gunung Kawi. Vivi hanya menjawab dengan napas pelan, seolah sudah menanti keputusan itu. Aku sudah siapin semuanya. Kita berangkat Jumat malam. Yanti menggenggam tangan Farel yang tengah tertidur. Hatinya tak karuan. Ia tahu, langkah yang akan ia ambil bukan lagi jalan biasa. Ia sedang bersiap menjual jiwanya pada kegelapan, demi mendapatkan hidupnya kembali. Dalam hati kecilnya, ia masih berharap, mungkin setelah semua ini selesai, ia bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun ia tak tahu, harga dari kesepakatan itu jauh lebih mahal dari yang ia kira. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan menuju Gunung Kawi, membentuk bayangan samar di balik pohon-pohon besar yang berdiri seperti penjaga tua. Yanti duduk diam di dalam mobil sewaan yang disopiri oleh kenalan Vivi, pria bertubuh kurus dengan tatapan kosong bernama Giman. Bayi Farel dititipkan pada Burumi untuk semalam dengan alasan Yanti akan pergi mencari pekerjaan luar kota. Perjalanan menuju Gunung Kawi bukan sekadar menempuh jarak, tapi seperti menembus batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata.
Sepanjang perjalanan, Yanti nyaris tak bicara. Ia menggenggam jimat kecil pemberian Vivi, seutas benang merah yang katanya untuk menjaga jiwa selama ritual. Meski jantungnya berdetak tak karuan, ada tekad kuat yang mendorong langkahnya. Membalas pengkhianatan, merebut kembali hidupnya, dan menjaga anaknya dari ancaman Rina. Setibanya di kaki gunung, mereka dipandu oleh seorang pria tua berpakaian serba hitam bernama Mbah Sarwo. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan dingin. Ia dikenal sebagai juru kunci dalam, seseorang yang tahu jalur tersembunyi dan memahami tata cara pesugihan tingkat tinggi. "Sampean sudah siap lahir batin?" tanya Mbah Sarwo, menatap tajam ke arah Yanti. Yanti mengangguk pelan. "Saya cuma mau hidup saya kembali. Semua udah hancur." Mbah Sarwo tak bertanya lagi. Kemudian ia menyerahkan selembar kain mori putih yang harus dikenakan selama ritual. Yanti dan Vivi lalu dipandu menaiki jalur terjal menuju sebuah petilasan tersembunyi di tengah hutan, jauh dari jalur wisata biasa. Saat sampai di tempat tujuan, sebuah bangunan tua berdinding batu dengan altar kecil di tengahnya, Yanti diminta duduk bersila menghadap lilin menyala. Di depannya, ada sesajen lengkap, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air kelapa bercampur darah ayam. "Pikirkan baik-baik siapa yang ingin sampean tumbalkan. Ucapkan namanya 3 kali di dalam hati, lalu minum air dari kendi ini sampai habis," ujar Mbah Sarwo dengan suara berat. Yanti menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Dalam benaknya, terbayang wajah Dul, suaminya, pengkhianat yang merampas semuanya, dan wajah Rina, perempuan yang telah merobek harga dirinya. Dengan air mata berlinang, ia menyebut nama keduanya dalam hati 3 kali. Setelah itu, ia meneguk air dalam kendi. Rasanya pahit, amis, dan membuat perutnya mual. Tapi ia menelan semuanya. Segera setelah itu, tubuhnya bergetar hebat. Kepalanya pusing. Ia jatuh tersungkur ke tanah. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan hitam keluar dari kegelapan, berwujud sosok tinggi besar bermata merah menyala, mengelilinginya sambil berbisik dalam bahasa asing. Vivi memegangi tubuhnya yang kejang-kejang, sementara Mbah Sarwo melanjutkan ritual dengan mantra yang terdengar semakin cepat dan dalam. Lilin tiba-tiba padam. Udara di dalam petilasan mendadak dingin menggigit. Seketika, semuanya gelap. Yanti terbangun menjelang subuh. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan sekujur badannya seperti habis dihantam badai. Tapi entah kenapa, pikirannya terasa ringan. Seperti beban yang semula membebani pundaknya perlahan menghilang. Mbah Sarwo hanya berkata, "Tumbal sudah diterima. Dalam 7 hari, kamu akan melihat hasilnya." Perjalanan pulang ke kota berlangsung dalam diam. Vivi terlihat puas seolah ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal serupa. Tapi Yanti tidak merasa tenang. Meski tubuhnya lebih ringan, hatinya justru semakin berat. Ia merasa seolah telah membuka pintu yang tak bisa lagi ditutup. Hari ketiga setelah ritual, Yanti menerima kabar dari mantan tetangga kompleks lamanya. Dul mengalami kecelakaan tragis saat sedang dalam perjalanan bisnis. Mobilnya menabrak truk dari arah berlawanan dan langsung terbakar. Tak ada yang bisa diselamatkan. Saat mendengar berita itu, Yanti membeku. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Bukan karena kehilangan, tapi karena takut. Ritual itu berhasil. Setelah kematian Dul yang mendadak dan mengerikan, hidup Yanti perlahan berubah. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya bangkit. Warung siomay baru yang ia buka dengan bantuan mitra bisnis misterius berkembang pesat. Modal datang tanpa hambatan,
dan pelanggan berdatangan seperti semut menemukan gula. Ia tak lagi harus berdandan malam-malam dan menahan jijik di ruang karaoke. Farel pun sembuh sepenuhnya. Ia mulai tertawa, makan lahap, dan tak lagi menangis di malam hari. Dari luar, Yanti tampak telah mendapatkan semua yang ia impikan kembali. Tapi di balik senyumnya, ada luka menganga yang belum sembuh. Sejak malam ritual itu, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang mengawasi, selalu mengintai dari balik bayang-bayang. Malam-malamnya kembali dipenuhi mimpi buruk. Dul muncul, tubuhnya hangus, matanya kosong, berdiri di samping tempat tidur Farel. Kadang ia melihat Rina, tubuhnya penuh luka, menjerit-jerit minta tolong sambil menyeret rantai besi di kaki. Mimpi itu datang tanpa jeda, membuat Yanti sering terbangun dengan peluh dingin dan dada berdebar keras. Kadang ia menangis tanpa sebab. Di pagi hari, Farel kerap menatapnya lama, seolah mengenali sesuatu yang bukan ibunya. Ketakutan itu mulai menjelma ke dalam dunia nyata. Barang-barang di rumah berpindah sendiri. Piring jatuh tanpa angin. Ada suara langkah kaki di lorong kontrakan saat malam. Bayi tetangga menangis histeris setiap kali Yanti lewat. Bahkan Bu Rumi, yang dulu begitu peduli, kini menjaga jarak. Maaf, Bu Yanti, sejak itu, rumah ibu kayak bawa hawa dingin. Anak saya sering mimpi buruk, katanya pelan. Yanti mulai goyah. Ia mencoba sholat kembali, tapi setiap kali takbir, tubuhnya gemetar. Bacaan Al-Fatihah tak pernah bisa ia selesaikan. Selalu tercekat di tenggorokan, seperti ada tangan yang mencekik dari dalam. Seakan ada sesuatu dalam dirinya yang menolak kembali ke jalan Tuhan. Suatu malam, ia mendapat kabar bahwa Rina koma di rumah sakit. Tubuhnya membusuk hidup-hidup. Kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam, namun dokter tak bisa mendiagnosis penyakitnya. Tak ada hasil laboratorium, tak ada gejala medis yang cocok. Semua upaya medis gagal. Bahkan perawat dan dokter mulai enggan merawatnya karena hal-hal aneh di kamar rawat itu. Lampu sering mati sendiri, monitor pasien bergerak tanpa sebab, dan suara tangisan perempuan tua terdengar dari dinding kamar. Yanti memutuskan mengunjungi Rina diam-diam. Ia berdiri di balik kaca jendela icu, menyaksikan Rina terbaring dengan alat bantu napas dan tubuh dibungkus perban. Tapi saat ia hendak pergi, mata Rina tiba-tiba terbuka, bola matanya putih semua, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Yanti terpaku. Mulut Rina seperti mengucap dua kata, "Ampuni aku." Tubuh Yanti lemas. Ia berlari keluar, hampir jatuh di lorong rumah sakit. Malam itu ia menangis sejadi-jadinya. Ia mulai menyadari, apa yang ia lakukan tidak hanya membunuh orang, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Ia memang ingin membalas dendam. Tapi melihat Rina di ambang kematian tidak memberi kepuasan. Justru membuatnya merasa lebih hampa dari sebelumnya. Keesokan harinya, Farel kembali demam. Tapi kali ini berbeda. Anak itu seperti kesurupan. Ia tertawa keras tengah malam sambil menatap sudut ruangan. Ia bicara dengan suara yang bukan miliknya. "Ibu sudah berikan 2, kini gilirannya," ujar suara itu pelan tapi dingin. Yanti terjatuh. Tangannya gemetar memeluk anaknya yang panas seperti bara. Ia sadar, perjanjian itu tidak selesai hanya dengan 2 tumbal. Ia membuka pintu bagi makhluk yang tak akan pernah puas. Dalam keputusasaan, Yanti kembali mendatangi Vivi. Tapi kali ini, sahabatnya itu justru terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya kurus seperti dirongrong sesuatu. "Kamu nggak bisa berhentian," ucapnya dengan suara datar. "Kalau berhenti, kamu yang jadi tumbalnya. Atau anakmu." Yanti mundur ketakutan.
Aku nyesel. Aku nggak mau lanjut. Aku cuma mau hidup tenang. Cuma itu. Vivi tersenyum miring. Tenang itu ilusian. Kita udah bayar mahal buat ini. Sekarang nikmati hasilnya, atau terima akibatnya. Yanti pulang dengan pikiran kacau. Ia tak bisa tidur malam itu. Farel terus menangis dan matanya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Terbelalak saat mendengar azan, dan menolak disentuh dengan air wudhu. Akhirnya, di ambang kehancuran, Yanti memutuskan untuk mencari pertolongan lain. Ia ingat pada seseorang, Kiai sepuh bernama Mbah Holil yang dulu pernah menolong almarhum ibunya dari gangguan gaib. Dengan membawa Farel yang masih demam dan barang seadanya, Yanti pergi ke pondok pesantren kecil di pelosok desa. Mbah Holil menerimanya dengan tenang. Mendengar cerita Yanti, wajah tua itu menunduk lama, lalu berkata pelan, "Kamu telah menyerahkan ruhmu kepada sesuatu yang tidak pernah puas. Tapi belum terlambat, selama kamu sungguh-sungguh ingin kembali." Yanti menangis dalam pelukan sang kiai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit damai. Tapi jalan pulang ke cahaya tidak mudah. Apalagi jika kegelapan sudah menancapkan cakarnya terlalu dalam. Pondok kecil di kaki gunung itu dikelilingi ladang jagung dan pepohonan tua. Hening, sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Namun di dalam rumah kayu sederhana milik Mbah Holil, suasananya jauh dari tenang. Farel kembali kejang. Matanya melotot, mulutnya menggumam kata-kata asing yang bahkan bukan suara anak kecil. Tubuh mungilnya melayang beberapa senti di atas lantai saat malam mencapai puncaknya. Yanti menjerit, memeluk anaknya sambil menangis sejadi-jadinya. "Mbah, tolong, saya nggak mau kehilangan anak saya. Saya rela apapun, asal Farel selamat." Mbah Holil tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk bersila di atas tikar pandan, membuka kitab tua bertuliskan huruf pegon, lalu mengangguk pelan. "Makhluk itu menuntut jatah. Tapi anakmu tidak ditakdirkan jadi tumbal. Hanya saja, ikatan itu sudah terlalu dalam. Kita harus putus dengan puasa, zikir, dan taubat yang sebenar-benarnya." Malam itu, ritual pembersihan dimulai. Mbah Holil memandikan Farel dengan air 7 sumur yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Yanti diminta ikut berpuasa mutih, hanya makan nasi putih dan air selama 7 hari. Ia juga harus melakukan sholat malam setiap pukul 2 dini hari, membaca surat Al-Baqarah, Yasin, dan doa-doa tolak bala yang tak pernah ia hafal sebelumnya. Tapi demi anaknya, ia mencoba menghafalnya perlahan, kalimat demi kalimat, walau air matanya terus mengalir. Hari kedua, suara-suara mulai muncul. Bukan hanya dalam mimpi, tapi juga saat sadar. Di langit-langit pondok, terdengar tangisan bayi, lolongan serigala, hingga desis perempuan yang memanggil namanya. "Ya Anti, kamu belum selesai." Tubuh Yanti sering menggigil di malam hari. Kadang ia merasa ada yang mencakar punggungnya, mencengkeram lehernya, atau berbisik di telinga, "Anakmu akan jadi milikku." Namun ia bertahan. Ia terus berdoa, bahkan ketika tangannya gemetar dan mulutnya tak sanggup menyelesaikan ayat-ayat suci. Setiap kali ia goyah, Mbah Holil akan menuntunnya, menyiramnya dengan air doa, dan berkata, "Jalan setan memang mudah, tapi jalan Allah selalu memberi harapan." Hari keempat, kabar mengejutkan datang. Vivi ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Tubuhnya tergantung di langit-langit, dengan wajah membiru dan lidah terjulur. Yanti terdiam. Air matanya mengalir pelan. Ia tahu, Vivi sudah terlalu dalam masuk ke dalam perjanjian itu. Dan sekarang giliran Yanti yang harus memilih. Menyelesaikan perjalanan menuju terang,
atau kembali ke kegelapan yang menjanjikan segalanya dengan harga jiwa. Hari ke-6, Farel demam tinggi. Tubuhnya seperti bara, dan matanya berubah merah darah. Ia berteriak keras sambil mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Mbah Holil menggelar tikar di tengah rumah, membaringkan Farel, lalu memulai rukyah terakhir, rukyah pemutus perjanjian gaib. Saat ayat-ayat suci mengalun dari mulut sang kiai, rumah itu berguncang pelan. Seolah ada sesuatu yang marah. Bau kemenyan terbakar tercium entah dari mana, dan api lampu minyak tiba-tiba membesar. Farel berteriak, tubuhnya melompat seperti kesetrum. Tapi Mbah Holil tak berhenti membaca. Dengan suara menggelegar, beliau menghardik, "Wahai jin yang mengikat darah dan daging ini, aku perintahkan dengan nama Allah, keluarlah. Jangan ganggu lagi yang bukan hakmu." Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari atap. Semua lampu padam. Gelap gulita. Namun saat semuanya hening kembali, Farel menangis pelan, dan suhu tubuhnya mulai turun. Yanti mendekap anaknya erat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa bahwa anaknya benar-benar kembali menjadi manusia biasa, bukan wadah dari sesuatu yang mengerikan. Hari ke-7, saat fajar menyingsing, Yanti bersujud lama sekali dalam sujud syukurnya. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu, jalan hidupnya masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa berada di jalan yang benar. Sebelum pulang, Mbah Holil hanya berkata, "Kamu telah membuka pintu hitam. Meski sudah ditutup, bekasnya tetap ada. Tapi selama kamu terus dekat dengan Allah, mereka takkan berani mendekat lagi." Yanti mengangguk. Ia tak bisa menghapus masa lalunya. Tapi ia bisa memilih jalan ke depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia bisa tidur tenang. Bersama Farel yang meringkuk di pelukannya, tanpa suara tawa gaib, tanpa mimpi buruk, dan tanpa rasa takut. 6 bulan telah berlalu sejak malam terakhir Yanti dan Farel dirukyah oleh Mbah Holil. Waktu seakan berjalan lambat, tapi luka-luka dalam hatinya mulai mengering. Ia memutuskan untuk menetap sementara di desa kecil itu. Mbah Holil memintanya untuk tidak terburu-buru kembali ke kota dan dunia bisnis. "Bangun dulu hatimu," kata beliau. "Jangan kejar dunia sebelum jiwamu kuat berdiri." Yanti mulai menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia membantu warga membuat keripik singkong, menjual hasil kebun, dan kadang ikut memasak di dapur umum pesantren. Farel tumbuh ceria. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi suhu tubuh yang mendadak panas, dan matanya kembali jernih seperti anak-anak pada umumnya. Di malam hari, Yanti sering mengajak Farel duduk di serambi rumah kayu, sambil membacakan surat pendek dan mengajari sholat. Setiap selesai berdoa, ia selalu memeluk anaknya erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu, Farel adalah alasan mengapa ia masih hidup. Dan dari tubuh kecil itulah, Allah menegur sekaligus menyelamatkannya. Pada suatu pagi, Yanti didatangi oleh seorang perempuan muda berjilbab yang datang dari kota. Ia memperkenalkan diri sebagai Yuli, staf dari yayasan sosial yang bergerak dalam pemberdayaan janda dan ibu tunggal. Rupanya, Mbah Holil diam-diam mendaftarkan nama Yanti ke program bimbingan usaha kecil berbasis syariah. "Kami dengar ibu punya pengalaman di bidang makanan. Kami sedang cari orang yang bisa melatih ibu-ibu lain masak siomay untuk usaha bareng," kata Yuli dengan senyum ramah. Yanti tercekat. Sudah lama ia tidak mendengar kata siomay tanpa perasaan sakit. Tapi kali ini, ada semacam semangat kecil yang muncul di dalam dadanya. Ia pun menyanggupi dengan syarat. Tidak ada sistem hutang, tidak ada campur tangan orang luar, dan semua usaha dijalankan bersama, jujur, dan halal. Hari demi hari,
hidupnya perlahan berwarna kembali. Bukan dalam kemewahan seperti dulu, tapi dalam keikhlasan. Ia tak lagi mengejar banyak uang, melainkan keberkahan. Yanti sadar bahwa dunia tidak akan pernah adil sepenuhnya. Ia tidak akan bisa menghapus peristiwa masa lalu. Pengkhianatan Dul, siasat licik Rina, bahkan dosa besar pesugihan yang hampir merenggut jiwanya. Namun ia bisa berubah. Ia bisa menjadi ibu yang lebih kuat, manusia yang lebih taat, dan perempuan yang tahu bahwa dunia bukan segalanya. Malam itu, saat Farel sudah tertidur di pangkuannya, Yanti menatap langit yang cerah. Bintang-bintang bertaburan, seperti berjuta doa yang menggantung di angkasa. Ia memejamkan mata, mengingat jalan panjang yang telah ia tempuh. Dari istri yang dikhianati, menjadi wanita yang dihancurkan, terjerumus dalam dunia malam, mencari balas lewat kegelapan, hingga akhirnya tersadar dan kembali menjemput cahaya. Dan semua itu tak akan pernah ia lupakan. Sebab luka adalah bagian dari hidup. Tapi bagaimana kita memilih untuk sembuh? Itulah yang membuat hidup menjadi berarti. Beberapa bulan kemudian, saat usaha koperasi siomay syariah sudah mulai dikenal di 3 desa sekitar, Yanti mendapat undangan untuk menjadi pembicara di acara pemberdayaan perempuan. Ia berdiri di depan puluhan ibu-ibu, mengenakan gamis sederhana dan kerudung polos, tapi sorot matanya kini penuh keyakinan. Saya pernah kehilangan segalanya. Bahkan hampir kehilangan iman dan anak saya sendiri, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi saya belajar satu hal. Seburuk apapun keadaan, jangan pernah menyerahkan hidup kita pada jalan gelap. Balas dendam tak akan menyembuhkan luka. Hanya ampunan dan tobat yang bisa membuat kita utuh kembali. Seluruh ruangan hening. Beberapa ibu menunduk sambil mengusap air mata. Mereka melihat bukan hanya seorang mantan pengusaha, tapi sosok yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, dan bangkit kembali tanpa kehilangan jiwanya. Yanti tersenyum. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Tidak pada Dul, tidak pada Rina, bahkan tidak pada dirinya sendiri. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Kini ia berjalan ke masa depan, bersama Farel, dengan cahaya di hatinya yang tak lagi padam. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.